Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sobat-sobat Abah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fauzan Aziza dan ini rekan-rekan saya. Saya dari Fikri Ramadan Al-Sadi. Dan saya Tarik Aditya Firmansyah. Di sini ada Abah Abdillah Sani, yaitu dosen pemampu dari mata kuliah hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan juga relate untuk kehidupan kita, yaitu manakah yang lebih penting antara keuntungan dan kejujuran. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Abah, apa sih dampak jangka panjang terhadap masyarakat tuh jika lebih penting, lebih mengutamakan keuntungan gitu daripada kejujuran yang di atas keuntungan gitu. Apakah keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak jujur dapat bertahan lama? Kalau Abah nih dapat kesempatan cuan yang tinggi, tapi Abah tuh harus ngorbanin kejujuran. Nah, apa yang akan Abah ambil? Oke. Ini pertanyaan agak balik. Ya. Jelas kalau kita perbandingkan antara kejujuran atau keuntungan, itu biasanya kita bicara tentang masalah etika, dan juga bicara tentang sikap atau kebiasaan pribadi kita seperti apa. Karena kita tahu bahwa bisnis itu tentunya berskala jangka panjang. Kita ingin kalau bisnis itu makin lama makin dan itu memang prinsipnya seorang wirausaha. Ya. Dan dilihat dari namanya aja wira, artinya pejuang. Usaha artinya melakukan suatu usaha tertentu dan bisnis. Nah, berarti kita harus tahu sifat-sifat seorang pejuang seperti apa. Ya kan, dalam perang kan kita tahu namanya seorang pejuang itu pertama tentu harus berani. Masa pejuang ngumpet ke kamu? Pejuang harus berani. Terus kedua, dia juga harus cermat. Jadi jangan asal-asalan. Ya kan, ya kalau asal-asalan udah tahu musuhnya kuat dan kita nggak punya tenaga, nggak punya strateginya, itu kan bunuh diri. Ya kan, berarti harus punya strategi. Ya. Terus yang ketiga juga kita harus siap dengan resiko yang akan muncul. Itu kan pejuang seperti itu. Pertama berani, ya berani juga harus disertai dengan strategi. Strategi juga harus disertai dengan siapan mengambil resiko. Di mana dalam resiko itu antara lain adalah kemungkinan kita itu menderita kekalahan, menderita luka-luka. Ya kan dalam perang gitu kan. Atau mungkin malah siap mati. Iya, berarti dalam bisnis juga begitu. Kita harus berani ngambil resiko dengan kemungkinan untung atau rugi. Ya kan? Oleh karena itulah kita butuh strategi supaya apa? Supaya kita berbisnis itu tidak dengan asal-asalan tapi dengan perhitungan. Ya kan? Nah, dengan perhitungan itu tentu kita juga sudah menyiapkan. Kalau begini maka begitu, gitu. Kalau strategi seperti ini, resikonya apa saja? Kalau strategi seperti itu, resikonya apa saja, gitu kan? Berarti kita juga siap. Yang namanya orang berusaha itu lebih capek, kurang istirahat, harus lebih banyak bergaul, harus lebih banyak saving menabung, tidak boleh boros, tidak boleh konsumtif. Nah, itu adalah sifat-sifat dari seorang wirausaha. Katakanlah misalnya pada saat ini kita itu wirausahanya adalah jual apa tuh kita bawa kotak jual rokok asongan. Ya kan, ini apa di lampu merah kayak ini ya, di tol gitu. Tapi kita harus punya pandangan jangka panjang. Kita nggak mau terus-terusan jual di tol itu atau asongan seperti itu selama-lamanya. Tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun harus punya target. Kita itu sudah punya katakanlah tempat, apakah berupa elang yang sewa, di mana gitu loh. Dan kemudian setelah itu tercapai, kita harus punya target berikutnya lagi. Saya harus bisa punya toko walaupun masih sewa. Ya kan? Tahun berikutnya lagi kita harus punya target walaupun mungkin
nanti toko kita lebih kecil tapi punya sendiri gitu loh. Jadi kalau kita lihat grafiknya begini terus gitu loh, ada naik. Jadi nggak boleh yang namanya wirausaha tuh bagi datang flat, nggak boleh. Berarti dia nggak ada kemajuan, dia harus begini walaupun pendek, walaupun kecil kan, tapi naik. Nah itu namanya wirausaha. Makanya usaha itu harus wira, harus dengan resiko-resiko yang harus kita siapkan, siap mental, siap segala-galanya, termasuk siap rugi gitu loh. Nah, maka dalam kesempatan ini, ketika kita berwirausaha, berusaha untuk mencari keuntungan, ya, kadang-kadang kita digoda nih, digoda oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, ya kan? Kita kan melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kayaknya, nggak jujur ini nih. Ya kan? Nah, disinilah hati nurani kita kemudian jadi perang. Mau jujur apa mau untung? Kalau jujur biasanya kemungkinannya untungnya lebih kecil, ya kan? Kalau kita larinya ke keuntungan semata, biasanya terpaksa nggak jujur. Tapi kan bukan berarti harus bertentangan 100%. Bisa aja kombinasi antara jujur dan keuntungan. Dengan resiko, jujurnya juga jangan jujur-jujur banget tapi saya modalnya sekian, ya saya bikin ini nih modalnya cuma 10.000, nah, terus ya udah saya beli 11 untungnya sedikit ini kan. Terlalu jujur gitu loh, terlalu jujur kan nggak ini, makanya kemudian ada yang namanya margin keuntungan yang bisa ditoleransi. Berapa persen sih dari ongkos produksi yang boleh kita kenakan margin keuntungan? Normalnya 30% gitu loh, boleh 40% gitu. Jadi misalnya kita katakan untuk bikin suatu produk dari bahannya, dari pengolahannya, dari macam-macamnya butuh biaya katakanlah 10, berarti kita boleh naikkan harga jualnya, pricingnya menjadi 13. Itu jujur mas itu, ya kan? Jadi kita tidak kemudian apa terlalu tinggi margin keuntungannya. Pertama ya nanti nggak laku, ya kan? Terus kedua juga kan anda bukan satu-satunya produsen produk yang sama, pasti yang lain juga itu kan ada produk-produk yang sama kan. Cuma bedanya adalah apakah ada inovasinya, ada nilai lebihnya, value added-nya ada comparative advantage-nya, nilai lebihnya di antara produk-produk yang lain. Itulah yang menjadikan kita punya daya saing. Jadi meskipun produknya sama, tapi harga belum tentu sama. Kenapa? Karena Anda punya daya saing masing-masing. Ya, kayak tadi tuh kita bicara sebelah toppingnya kan beda-beda. Iya. Kalau toppingnya itu cuma sama-sama itu aja mungkin harganya sama aja. Tapi kalau misalnya toppingnya lebih enak tentu harganya lebih tinggi lagi kan gitu ya. Berarti apa namanya untuk bisa tetap untung meskipun kita apa namanya ya bukan curang ya, bukan curang, tapi tetap dalam kondisi yang jujur. Jujur tapi untung kan yang maunya begitu kan. Artinya kita nggak bisa terlalu juga apa namanya mengharapkan untung yang terlalu besar. Kenapa? Karena kejujuran itu nanti akan terkait dengan pertama masalah adalah public trust, kepercayaan konsumen. Konsumen trust sekali Anda dipercaya maka mungkin konsumen akan balik lagi percaya terus. Tapi kalau sekali Anda tidak jujur dan kemudian mereka kecewa nggak bakalan balik lagi. Sementara bisnis kan seperti saya katakan tuh harus bergrafik naik, ya kan? Tapi kalau misalnya konsumen merasa tidak percaya dengan produk Anda, ya otomatis masalah dia akan beralih ke lain hati, beralih kepada produsen lain dan bakalan Anda apa namanya didatangin lagi beli lagi. Berarti kejujuran ya dan keuntungan terkorelasi dengan masalah ke depannya kita punya masa depan produk kita seperti apa, ya kan? Berarti jangka panjang masalah kepercayaan konsumen harus kita perhatikan. Terus kemudian juga kalau kita jujur, kita pertentangan jujur dengan apa tadi keuntungan, kita harus pikir bahwa kita ini apa berproduksi membuat produk itu kan bukan sendirian ya. Artinya terkait. Misalnya kita bikin apa? Katakan seblak. Ya kita kan perlu juga apa? Kue tiaw. Ya kan? Apa kue tiaw bikin sendiri juga? Beli. Terus apa lagi bahannya? Kerupuk. Kerupuk kan bikin sendiri juga.
beli juga. Terus apa lagi, cabai emang mau nanam sendiri juga berapa lama baru jualan kalau nanam cabai sendiri. Beli juga airnya juga beli juga, emang mau bahas sendiri atau ngambil dari sungai jual. Ya, terus apa lagi yang terkait dengan apa, telur bang, telur sendiri, iya kan, masa telur sendiri, iya, berarti kan semua harus kita terkait dengan orang lain sehingga kita perlu memelihara, ya kan. Saya dagang sebelah, ya tentu saya harus berbaik-baik sama Torik yang pedagang telur supaya nanti dia punya produknya apa namanya laku juga, saya juga laku, kan jadi relasi yang baik, ya kan, dengan anda retail, dengan anda provok dan semuanya sehingga kita sama-sama maju gitu loh. Jadi itu masalah masalah kejujuran atau keuntungan juga harus terkait dengan masalah relationship sosial, ya harus terkait dengan hubungan antar apa masyarakat, antar sesama pedagang, kan kita nggak menghasilkan semuanya sendiri gitu kan. Oke, yang berikutnya juga yang harus kita perhatikan adalah masalah hukum. Emang kalau curang nggak ada hukum kan? Oh, enggak. Pasti ada. Ya kan, nanti kalau misalnya konsumen merasa dikecewakan dan dia menuntut kan jadi masalah. Ya kan? Berarti kita nanti akan kena tuduhan apa? Kecurangan di dalam berbisnis. Kan juga ada undang-undangnya, kayaknya saya udah pernah ngajarin kelas kamu ya tentang kecurangan dalam bisnis itu. Perbuatan curang, ya kan, nggak boleh. Persaingan juga kan harus kita perhatikan, kan ada juga pengaturannya, hukum tentang persaingan usaha. Pernah kan saya ngomong di kelas. Ya, artinya kita berusaha ya, mana ada orang usaha kok ngarepin rugi, mana ada dengan tidur pada ngarepin rugi, pasti mengharapkan untung. Cuma keuntungannya itu diperoleh dengan cara yang wajar, tidak perlu harus mengorbankan kejujuran. Kalau kan nanti ya kayak itu kasus-kasus katakanlah jual bensin dikurangin, ya kan, jual beras dikurangin takarannya, terus kemudian jual makanan pakai bahan pengawet yang berbahaya, pakai apalagi zat pewarna yang berbahaya. Itu perbuatan bisnis yang curang yang pada akhirnya bukan hanya terlibat masalah hukum, juga nantinya akan merusak hubungan sosial, juga merusak kepercayaan konsumen. Ya kan gitu kan? Ya, makanya kemudian harus kita juga perhatikan masalah hukum ini sebagai salah satu faktor yang penting di dalam berbisnis. Ya, terus kemudian juga masalah etika juga harus diperhatikan, kesopanan gitu. Saya sering suka usul gitu. Misalkan kalau ada pedagang makanan kok celana pendek saya tegur. Iya benar kan bang, tolong jangan pakai celana pendek dong. Di kakinya ada borok lagi bang, gimana bang? Iya, di kakinya ada borok, masih ada laler nanti ngikutin. Dia orang beli jadi nggak ini bang, nggak mau, tolong perhatikan etika itu. Jadi artinya ada gitu orang jualan makanan kok pakai kaos oblong, teteknya kemana-mana, itu yang bener aja. Itu di situ saya melihat air mengalir sampai jauh gitu, airnya ke laut, ya kan? Kan nggak benar di sini ada kelihatan basah gitu, kelihatan bulunya gitu kan. Itu berarti kan nanti kan di dalam berdagang nggak harus dilihat. Pernah kan kamu lihat orang jualan pakai kaos oblong, pakai celana pendek, mau tidur aja lah kok gitu kan, jangan begitu. Jadi jualan itu ya yang sopan lah, kalau ini apa namanya? Yang kelihatannya enak gitu, jangan pakai celana pendek. Juga hal-hal lain. Ada juga orang yang jualan makanan kelihatan banget belum mandi, aduh ampun ada bereknya lagi. Aduh, kalau Fitri lihat kemana-mana kan dia jual kayak apa sih jualan kayak gini. Berarti masalah etika penampilan juga etika dalam hal bicara, jangan jutek. Ya kan, masa jutek kalau jualan nggak boleh, harus ramah, tapi juga jangan terlalu ramah. Begitu orang masuk ke toko kamu diputin mulu gitu kan, kesel juga, udah sangka gue maling apa gitu kan, nggak boleh. Jadi juga nggak boleh berlebihan kan. Kadang-kadang kita masuk ke toko mall itu cuma diikutin ya sama belakang kan, sama satpam pegawainya. Ya sebaiknya jangan diikutin, nanti kalau kita perlu kan kita panggil. Ngapain ngikutin terus, kan ada CCTV kan gitu ya. Nah itu juga harus kita perhatikan, ucapan, perilaku, sopan santun dalam berbisnis sudah penting. Nah inilah yang kemudian bicara tadi tentang
jangka panjangnya bisnis kita, ya. Kalau bisnis kita itu mau langgeng dan berkembang, tentunya hal-hal tadi harus kita perhatikan. Nggak boleh kita bawa ke bisnis itu suka-suka kita, nabrak etika, nabrak hukum, tidak jujur, curang dalam rangka mencari keuntungan sebentar sebesar-besarnya. Ya percayalah sebentar ganggu. Yang namanya usaha atau wirausaha kembali lagi sekecil pelan tapi kelihatan naik. Nah, itu yang penting. Yang penting hari ini tidak sama dengan kemarin, besok tidak sama dengan hari ini, next time-nya harus lebih bagus lagi. Itu sukses bisnisnya, ya kan? Kalau sama-sama aja hari ini begini besok begini, ya itu berarti bukan wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang bersifat pejuang di dalam berbisnis. Salah satunya harus dengan kejujuran dalam rangka mencari keuntungan dan kejujuran bukan suatu hal yang harus dipertentangkan secara paradok, tapi bisa dikombin asal proporsinya itu yang bagus lah. Oke, sekarang demikian aja yang bisa kita sampaikan tentang kejujuran dan curang dalam bisnis. Kemudian kesimpulannya tuh jadi jujur dan keuntungan itu sering diposisikan sebagai hal yang bertentangan. Nah, namun dalam jangka panjang kepercayaan itu selalu membangun hubungan yang bagus, yang erat. Nah, sedangkan kalau keuntungan tapi tidak jujur itu merusak reputasi. Nah, jadi ya nggak boleh curang lah. Mungkin cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngangkatnya gitu lagi? Mati handphonenya. Jadi kesimpulannya tuh kejujuran dan keuntungan yang diposisikan sebagai hal yang bertentangan itu namun bisa dijadikan sebagai kombinasi yang baik. Maka dari itu jujur dan untung merupakan hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Mungkin cukup sekian saja dari diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.